Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justina SPD, CGP Angkatan ke-6 Kabupaten Dompu, akan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pajo, Bapak Adiansa SPD, dan Kepala Sekolah Tri dan Makosgoro dengan Ibu Rina Puspitawati SPD, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Bapak. Mada ada di sini bertujuan untuk melakukan wawancara tugas dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Itu yang kita bahas adalah modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh, jadi saya akan siap membantu Bu Yus. Selama Bapak menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pajo ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Baik, sebetulnya banyak masalah dilema di sekolah kita ini, tapi salah satunya itu adalah ada siswa kita yang sering meninggalkan sekolah karena dia membantu orang tuanya di ladang. Jadi keputusan yang coba saya ambil pada saat itu ya, saya mengajak teman-teman di kelas sekolah, kemudian guru senior, juga guru BK serta adik kelasnya. Jadi dengan memutuskan bersama mereka kita melakukan visit siswa bersama. Ya, keputusan yang sangat luar biasa Bapak dan langkah-langkah yang sangat luar biasa. Di mana gini Bapak, kemarin Mada itu atau saya mempelajari modul tentang dua jenis dilema, yaitu dilema etika dan dilema bujukan moral, di mana dilema etika itu merupakan kebenaran lawan kebenaran, sedangkan bujukan moral itu merupakan kebenaran lawan kesalahan. Jadi menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, mana yang termasuk dilema etika dan bujukan moral yang seperti Bapak ceritakan tadi? Baik, biasanya saya akan melihat dulu, mengidentifikasi dulu jenis kasus ataupun masalah yang terjadi. Apakah itu berhubungan dengan hukum atau yang tidak berhubungan dengan hukum. Jadi apabila kasusnya itu memang berdampak kebenaran di pihak yang satu, begitu pun kebenaran juga ada di pihak yang lain, maka itu mungkin yang bisa dipastikan adalah dilema etika. Ya, seperti kasus keputusan, terutama untuk kasus dilema etika di mana kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau kebaikan, Bapak. Menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan itu seperti keadilan, kejujuran, juga kemanusiaan, maka kebenaran itu dengan sendirinya akan mengikutinya. Ya, Pak. Berarti adakah langkah-langkah atau strategi Bapak yang biasa lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti yang Bapak ungkapkan tadi? Ya, baik. Biasanya untuk masalah seperti itu saya melakukan 3 proses, ya, antara lain 3 proses. Yang pertama, mengkonfirmasi masalah tersebut kepada para wakil kepala sekolah, kemudian guru BK, wali kelas, dan guru-guru yang lain, serta bila perlu komite sekolah. Ya, yang ketiga biasanya saya merefleksikan kegiatan itu, bagaimana saya berada di posisi seperti mereka, ya seperti siswa tadi misalnya, ya apa keinginan saya dan bagaimana orang bisa memperlakukan saya seperti itu. Itu kira-kira. Apakah ada hal-hal yang menurut Bapak sendiri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Saya rasa semuanya akan efektif jika dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan, tentu saja warga sekolah. Jadi di sini keterbukaan sangat diperlukan, ya, sehingga mereka akan tahu dan paham apa yang terjadi, lalu kita pun tahu apa yang terjadi pada mereka. Ya sangat luar biasa Pak. Hal-hal apa saja selama ini menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi ini yang tantangan tadi ya. Iya tantangan. Sebetulnya di sini ada dua. Yang pertama itu ya, terkait dengan keterbukaan tadi. Ya. Jadi keterbukaan itu sangat penting ya dalam menyelesaikan kasus dilema tadi. Dilema di sini. Dilema apa namanya tadi? Dilema Etika ya, etika itu. Jadi di samping itu tantangan yang lain ya kita harus melaksanakan home visit tadi itu ya dengan mengarahkan teman-teman guru BK dan wali kelasnya mungkin bisa. Sangat luar biasa Pak. Ya. Berarti di sini yang ingin saya tanyakan lagi, kalau apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ya. Terima kasih pertanyaan Ibu Yus. Terkait jadwal sebetulnya tidak ada, tetapi kalau secara prosedur ya sudah dilaksanakan ya dengan jelas seperti kasus yang saya ceritakan tadi ya. Jadi saya perlu berdiskusi dulu dengan teman-teman Wakasek, kemudian guru BK, wali kelas dan guru lain dalam rangka mengambil keputusan dan yang tentu saja bijaksana dan demi kebaikan bersama. Berarti di sini adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Ya, jadi tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi yang terlibat atau faktor-faktor atau orang-orang yang terlibat tentu saja ya para di kepala sekolah, wali kelas dan guru BK. Ya, berarti ini pertanyaan terakhir Pak. Semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Kita harus selalu membangun komunikasi, jaringan komunikasi yang baik ya dengan semua pihak ya dalam ini semua stakeholder, dan juga harus membangun rasa empati ya kita kepada apa namanya yang bekerja sama dengan kita. Maka oleh karena itu kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan serta berpihak pada murid itu akan dapat terwujud. Ya, terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya hari ini untuk wawancara. Semoga kedepannya Bapak semakin sukses dan semangat lagi untuk kepentingan bersama dan demi anak-anak kita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Maaf Bu Rina, mengganggu waktunya mungkin hari ini. Tujuan saya datang ke sini untuk wawancara, di mana ada tugas kami di kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan dan kebaikan. Luar biasa. Guru penggerak, calon kepala sekolahnya. Amin, Amin. Pintu masuk jadi kepala sekolah. Amin, amin. Ya, dari kepala sekolah itu merupakan bonus bagi saya. Panggilan hati. Harus insyaallah. Baik Bu Rina, kita lanjut. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMA Negeri Dharma Kosdoro, ini adakah sesuatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Iya. Kalau masalah yang terjadi di SMA Negeri Dharma Kosdoro Duntu ini luar biasa banyak, tapi alhamdulillah banyaklah yang bisa diatasi. Yang pertama, kalau di sini ada beberapa masalah atau mengambil suatu keputusan itu sesuatu yang sangat berat kalau nggak pakai hati nurani.
sedikit bercerita tentang SMA di dalam Kosgoro itu. Visi misi kami nih Bu Yus ya, kalau mungkin sekolah lain bertakwa, kemudian keterampilan, baru karakter dan sebagainya. Kalau kami yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kami butuh karakter dulu baru keterampilan. Hanya yang simpel-simpel gitu. Karena siswa kami di sini kan tahu lah Bu Yus, image masyarakat tentang sekolah swasta itu sangat rendah. Apapun hebatnya, kami di sini semua gratis Bu Yus. Kata almarhum yang punya yayasan ini, Haji Ali Abdullah, bahwa di sini kita hanya mencari pahala. Kosgoro dibentuk mencari pahala, jangan hambat masa depan siswa, itu intinya. Kalau masalah-masalah, ada dua masalah yang sulit diputuskan. Yang paling sulit itu mungkin namanya dilema. Dilema etika itu adalah di saat persoalan itu sama-sama benar, tapi bertentangan menurut orang bertentangan, tapi dalam aturan dia benar-benar sama-sama benar. Kemudian ada namanya rujukan moral, itu adanya permasalahan, tetapi ada yang divonis salah satu dan yang benar satu. Tapi untuk memvonis seseorang atau guru, kita kan dalam satu di kelas ini, di sekolah ini ada namanya guru, kemudian ada namanya murid. Untuk menjadi langsung memberi keputusan dia salah dia benar itu semua nggak gampang. Untuk menyelesaikan rujukan moral ini nggak gampang. Terus baru sudah jelas-jelas di mata itu salah, ada yang salah, ada yang benar. Tapi kalau untuk etika moral itu sama-sama benar, tapi bertentangan dengan yang ada, peraturan yang ada. Menurut peraturan kita benar sama-sama. Jadi saya bercerita sedikit dulu. Kalau rujukan moral, misalnya siswa punya aturan tidak boleh ini, tetapi dia ada aturan sekolah kan. Dan itu yang pertama dijalani adalah seorang kepala sekolah harus bisa dipilih, harus jadi pemimpin. Tidak bisa kepala sekolah langsung habis terus, kenapa nggak masuk, sementara bapak kepala sekolahnya jarang ada, kemudian dan sebagainya. Kemudian kedua, saya mengangkat wakil kepala sekolah adalah orang di tengah saya. Mereka yang membuat, yang mencetuskan ide. Wakil punya tugas sendiri tentang menjadi guru dan kurikulumnya, Wakasis punya tugas sendiri tentang siswa dan membina pembina dan wali kelas. Tetapi mereka ini harus dapat dorongan dari siswa. Kita pernah kenal sama kinerja Dewan Guru, itu aja peraturan yang berlaku di kita, karena memang dia salah satu kawan pendidikan yang luar biasa. Jadi nggak usah susah-susah jadi pemimpin. Misalnya katanya dia ikuti aturan, jadilah pemimpin yang di paling depan. Kemudian di tengahnya adalah yang buat kebijakan, kita dukung di depan hati, dan semua wakil kepala sekolah harus kasih tahu kepala sekolah, gitu kepala sekolah apapun kebijakan harus kasih tahu dulu sama teman-teman di tengah ini yang kita angkat menjadi orang yang membantu kita. Nah setelah kita sudah kasih tahu, kita sosialisasikan kepada siswa, pasti siswa mau bagaimana ini preman, ibunya preman, kalau orang bilang saya bius. Iya, karena saya dicabang-cabang dipanggil ibu. Iya, karena dia murid saya. Apapun dia, mau dia preman, mau dia di dalam penjara, kita ujiankan, itu adalah amanat undang-undang, Bu Yus. Semua warga negara wajib mendapat pendidikan, apapun bentuknya. Jadi cara menanganinya nggak usah terlalu disebutkan, sesuai dengan visi misi sekolah yang mengatur sekolah yang dibutuhkan. Menurut sekolah lain itu mungkin luar biasa, tapi kalau di sekolah ini sudah kita buat tamang bahwa kita ini bisa menjawab bersama-sama. Semua yang saya lakukan di sini harus sesuai dengan aturan. Ada tiket, ada tiket berat, kehadiran gurunya. Jangan sampai nanti kita memvonis padahal gurunya ini rajin. Kita ini satu kelas diajar oleh Ibu Rina dan Ibu Yus, tapi dengan mata pelajaran Ibu Yus kasih nilai bagus, sementara Bu Yus tidak pernah hadir, kata rapat, bukan kata saya. Ibu Rina kasih nilai yang biasa-biasa saja, padahal Ibu Rina ini paling aktif masuk, kata rapat bukan kata saya.
seorang pemimpin kalau besok jadi kepala sekolah jangan langsung menghadir di depan rapat. Bapak salah nggak pernah hadir menurut kita, jangan. Kita ingatkan dulu, oh iya kalau memang seperti ini begini kita angkat. Panggil dulu piket. Rapat kan kita punya dulu di guru mata pelajaran, kita panggil mana daftar hadirnya, mana catatan problem mahasiswa di setiap KBM itu ada. Zaman dulu kan ada dia, benar dia nggak datang ini dan itu. Kalau kita temukan salah sesuai instansi aturan, ngomong baik-baik, jangan langsung menghadir kamu salah depan rapat, bapak nggak pernah hadir, sudah bukan zamannya putus. Karena emosi sekarang berbeda dengan emosi orang yang main, asal tidak terlalu berlebihan, masih bisa diiming-imingkan oleh hati, masih bisa diadakan pendekatan secara individu, ya silakan saja. Kan ini sekolah masa depan kita ini ditentukan oleh masa depan anak-anak. Kita yang bertanggung jawab, tapi anak tidak boleh kita telantarkan, kita rugikan, itu intinya. Kita menuntun anak Iya. dan berpihak kepada murid itu. Iya. Benar, Bu. Benar, iya. Semoga besok jadi pengalaman. Iya, amin. Ya. Luar biasa, keputusan sangat luar biasa dan langkah-langkahnya Bu Lina. Kemudian jadi menurut Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tadi? Sudah jelas ada dilema etika, ada bujukan moral, luar biasa Bu. Kemudian ketika seperti kasus-kasus Ibu Rina yang paparkan tadi, di mana kedua-duanya sama-sama benar dan tidak melawan hukum, termasuk dilema etika, kemudian ada bujukan moral. Kemudian terus bagaimana Ibu Rina ini menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus dilema etika, di mana kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan atau kebaikan. Yang sering dialami di Kosgoro Tuguyus adalah di saat siswa menikah mau ujian. Oh, saat ujian. Ini kan dekat ujian, tiba-tiba orang tuanya datang kasih tahu bahwa dia ini mau menikah, Bu Guru, kapsek, gimana anak saya. Dari awal-awal saya sebelum dapat pembagian tugas selalu ngomong-ngomong hal seperti ini. Kayak pindah dari SMK ke SMA itu kan nggak boleh sebenarnya. Itu kembali ke hati lagi. Tapi hati jangan sendirian, Bu. Semua stakeholder yang ada di sini dikasih tahu apa sih masalahnya kita nih. Jangan diam saja antara kepala sekolah dengan wakapur, antara kepala sekolah dengan siswa. Semakin kita banyak kasih tahu teman-teman, semakin banyak ide-ide yang muncul. Itu yang paling menurut saya, versi saya di sini. Karena saya di sini di bawah naungan yayasan, saya punya Tameng, Pak Ismail Madir, sebagai anggota dewan. Karena di sekolah, jadi apapun bentuknya di sini saya harus kasih tahu yayasan saya. Jadi misalnya kayak gini, menikah di dalam keuntungan, ada keuntungan sosial ekonomi, kayak ekonomi ada untung ruginya. Yang anak ini, yang lakinya merasa malu minta digugurkan, tapi korbannya adalah kesehatan wanita, kita orang biologi. Benar. Kasihan sekali masa depan anak ini. Iya, kalau dia berlanjut terus sama cowok ini, kalau besok sudah tidak lagi bercerai kan kesehatannya terganggu gara-gara dia baru usia berapa udah aborsi. Secara ilmiah kita orang biologi kan begitu ya. Cara diuntungkan adalah laki-laki hilang malunya, tapi masa depan anak ini kita pikirkan. Benar sekali. Nah, caranya selain itu kita punya aturan undang-undang, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Iya kan? Iya, Wajib belajar. Nah, jadi apapun bentuknya dia, selama dia bisa menempuh ujian dari semester ini sampai semester ini, Bu, kan begitu aturan kita secara akademik. Iya. Dan dia hanya tidak masuk dengan ini. Bagaimana teman-teman yang logika kami di sini adalah sekolah-sekolah, anak-anak sekolah yang terbuang, anak-anak yang pindahan kelas 3 langsung ikut ujian. Bagaimana anak ini dari kelas 10 dia sudah ujian, sudah datang KBM di sini, tiba-tiba dengan hal seperti ini kita hilang? Apa nggak sama dengan anak-anak yang nakal di sekolah lain yang datang ke sini? Iya. Jadi kami di sini pakai sama, hati. Iya, pakai hati. Iya, benar. Benar nih, tapi tidak keluar dari aturan. Saya takut kalau keluar dari aturan. Pertama, aturan itu aturan negara, aturan moral, aturan kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau selama itu tidak merugikan orang lain dan sekolah juga ini tidak dirugikan,
malah suatu saat anak-anak ini menjadi anak bangsa. Kita jadi guru Bu Iwo, satu ingat, tidak jangan berpikir kita kayak pegawai kantor. Semakin kita banyak luruskan siswa kita, semakin banyak amal ibadah kita. Dan mereka ini, anak jelek-jelek ini, suatu saat mereka ini akan memimpin dunia. Itu intinya. Generasi. Iya. Luar biasa Bu Lina. Iya, bukan luar biasa apa ya. Saya tuh karena saya di SMK 2 Melalang Buana nih, saya jadi punya anak. Jadilah guru posgoro dulu, baru rasakan gimana susahnya jadi guru. Nah, dalam pengambilan keputusan itu ada paradigma, kemudian ada 3 prinsip, di mana paradigmanya itu yang Ibu Lina ambil itu adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan. Itu yang luar biasa. Ya, kasihan. Iya. Tapi kita harus adil juga. Memberikan kesempatan yang sama, luar biasa Bu Lina. Kemudian menurut Ibu Lina lebih memilih nilai kebajikan yang harus dijunjung itu karena dengan menjunjung nilai kebajikan itu sangat luar biasa. Kemudian termasuk tadi keadilan, kejujuran itu luar biasa Ibu Lina lakukan. Kemudian dari sekian Ibu Lina paparkan tadi, adakah langkah-langkah atau strategi apa yang Ibu biasa lakukan dalam menyelesaikan dilema seperti Ibu Lina sebutkan tadi? Langkah-langkah memang kalau menyelesaikan masalah pada saat kasus, saya nggak berani di sini. Jangan sekali-kali siapapun malah langsung memvonis tadi, karena nanti kesimpulannya kita memvonis. Langkah-langkah yang biasa kami lakukan, apapun kasusnya, terus besar kecilnya kasus, kita bicarakan bersama-sama juga. Kenapa kita sudah ngasih mereka itu kesempatan menjadi wakil kepala sekolah dengan tupoksinya masing-masing? Ada yang ngurus guru, ada yang ngurus siswa, ada BPBK, Wakasis kan nanti berkaitan dengan BPBK, wali kelas, sebagai orang tua dalam kelas. Jadi jangan langsung saya kepala sekolah hanya tidak masuk, tidak sama aku tidak mengajar, hanya panggil aja di saat dia bermasalah. Tapi kita tanya dulu, administrasinya jelas. Makanya saya piket yang paling utama. Bagaimanapun nanti piket itu kita di saat rapat naik kelas, piket BPBK itu harus kita angkat supaya mereka bisa menceritakan apapun bentuk keputusannya harus bersama-sama. Itu aja langkahnya. Administrasi jelas, diketahui oleh orang banyak, tidak boleh sendiri, dikerjakan bersama-sama dan dibicarakan bersama-sama. Itu mungkin langkah yang kami lakukan. Yang kedua, kita panggil orang tuanya, kemudian kita bicarakan, dan kita lihat di sisi mana itu sulit ini 98% tidak ada yang tinggal dengan orang tua asli. Mereka tinggal sama nenek, mereka orang tua. Itu salah satu kebijakan yang harus kita ambil, kita harus tahu latar belakang keluarganya. Anak-anak kita malam-malam kesini, kenapa dia jawab kita mungkin di rumah dia belum makan, Bu. Ibu kalau misalnya belum makan pasti marah kan, Bu. Kita anak kita dia kenapa selesai terlambat, nak? Ternyata mereka itu orang tua yang sudah pisah. Dia latar belakang luar biasa. Mungkin orang tua normal kayak kita nih, pasti menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Kalau yang terlantar begini, biarkan aja sama nenek sama apanya, tapi dia sekolah gitu. Jadi di sini kita harus pintar-pintar menyiasati. Nanti setelah itu, walaupun gurunya gimana, jadi dia juga sama neneknya pasti, rasa kasihan yang berlebihan. Itu yang paling pertama. Tapi tidak keluarga tanggung jawab sekali lagi, tanggung jawab aturan normal. Kalau dia sudah marah sampai mabuk-mabuk di depan situ, ya nggak mau sih kita. Terus nggak mau sih kita dianggap lagi sama gampang. Memang sangat efektif yang dilakukan oleh gurunya melakukan komunikasi secara proses itu sudah sangat luar biasa. Jadi dari hal-hal apa saja selama ini menurut gurunya itu merupakan tantangan yang menurut gurunya hadapi saat pengambilan keputusan itu seperti apa biasanya, kan ada tantangan? Sangat banyak. Bahkan orang-orang yang terlibat mengambil hati, membagi rasa supaya memahami. Nggak gampang gitu. Jadi harus baik-baik walaupun dia dengan emosi yang luar biasa, tapi ya namanya kita sebagai guru lah sudah memahami kan, kita profesional dalam hal ini.
Jadi mereka baru ketemu anak satu hari aja mungkin. Kalau kita kan tiap hari ketemu anak. Iya, iya, karena memang anak itu luar biasa. Dan Menghadapi latar orang belakang tua yang berbeda, murid ya. yang Kemudian, orang tua yang iya. punya kasus yang membuat kami di sini kadang kita dimarah. Kecil hati rasanya tapi ya kita jadi Itulah tantangan dari seorang guru. iya. Iya. Baik Bu Rina, apakah Ibu Rina memiliki sebuah aturan atau jalur tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus? Tidak ada jadwal BPPK berapa kali nggak masuk, ada aturan-aturannya di BPPK, kemudian di peraturan akademik kita datengin home visit, di sana bawa berkasnya, dia nggak datang hari ini, berapa kali nggak hadir, apa sebabnya ditulis, nanti kita bahas. Kemudian itu tadi Bu, hampir semua membantu, karena kalau tinggal sama orang tua tidak mungkin tidak menyekolahkan anak. Iya. Tapi karena keadaan ekonomi dia tinggal sama paman, sama bibi, sama bapak tiri, sama ini, jadinya mereka harus ikut aturan yang dibuat. Itu tadi pergi ke sawah dan sebagainya. Nggak ada aturan yang jelas, tapi yang jelas kami tetap yang paling utama di catatan penilaian guru. Walaupun staf, alhamdulillah guru-guru pos guru ini hampir sama hatinya sama saya mungkin, Iya, karena biasa. amanat umat yang punya yayasan, Iya. jangan hambat masa depan anak. Iya. Suatu saat anak-anak itu akan menjadi pemimpin. Iya, memang benar. Ada masanya kita nakal gitu. Kalau yang punya idola saya menjadi Iya. Ali Oh, yayasan. yayasan Iya, 23 luar tahun biasa. saya di sini. Iya. Kemudian guru-guru juga jangan kalau ada untuk dihonorkan, kasih kesempatan untuk honor. Siapa tahu mereka akan belajar dari sini, kemudian di sekolah negeri akan menjadi pemimpin. Iya. Tapi kita bangga sebagai keluarga pos guru. Itu aja harapannya Rumah Haji Ali Abdullah kami di Yayasan Pos Guru. Iya. Baik Bu Rina, dari apa yang Ibu Rina ceritakan itu, bahwa dalam pengembangan harus komunikasi yang efektif, kemudian kerjasama dengan wakil kepala sekolah, guru BP, wali kelas, Semua yang ada. orang tua dan komite. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan kasus di sekolah ini? Pembelajaran yang jelas, yang paling utama kita tidak terlalu emosi menghadapi sesuatu, apalagi di keluarga. Menghadapi anak dan suami yang paling Iya. utama, Luis. Hidup kita nih kalau jadi guru, kalau menurut saya bukan seperti teman-teman kantoran. Iya. Kita kan di sini pelayanan. Jadi pertama mengasah emosi penting. Jadi selama saya menjadi kepala sekolah kepala guru ini dan dari menjadi guru lah, yang paling utama adalah bagaimana mengasah emosi. Jadi yang paling utama adalah mengasah emosi di dalam keluarga. Baru nanti Anda, baru nanti murid dan keluarga lain. Yang paling utama berkomunikasi sama orang lain, karena sudah biasa menghadapi masalah, jadi mungkin sabar, harus lebih baik jadi guru ya. Dengan komunikasi yang baik, kemudian mengelola emosional dengan Itu baik, yang paling ya, utama. intinya. Ya Bu Rina, terima kasih banyak atas waktunya, sudah mengganggu, kemudian semoga Ibu Rina semakin sukses dan tetap semangat dalam Iya. mendidik dan menuntun anak-anak kita. Iya, saya doakan juga semoga ibu sukses selalu. Kemudian apa yang sekarang dikerjakan itu sukses, kemudian dilancarkan. Amin. Amin. Polisi, semoga akan menjadi kepala sekolah. Amin.